Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dari segi visumnya, sebelum divisum, ini sebelum divisum dulu ya, diserahkan mayat atau jenazah almarhum. Tapi tak boleh dibuka petinya. Kami sebagai tulang punya kepentingan secara adat meletakkan ulos di mayatnya. Kenapa dilarang-larang dibuka? Nah itulah yang membuat curiga, maka muncullah wanita-wanita pemberani. Wanita-wanita pemberani ini dengan dalil mau menambah formalin, maka minta izin sama polisi yang menjaga ketat peti ini nggak boleh dibuka. Maka begitu dibuka, ditemukanlah ada sayatan-sayatan di sini, ada luka di bibir, ada luka di hidung dijahit, ada luka di tangan, ada rembesan darah. Dan secara kasat mata itu bukan penembakan. Bukan tembakan, gitu loh. Bah, kemudian ini Pak Dedi gimana nih Pak Dedi? Ada 10. Jadi tolong karena dia bilang luka di sini, semua kasat mata penembakan. Saya kan Gimana Pak Dedi? menyampaikan dari hasil keterangan dari kedokteran forensik. Ya dari pihak Bang Komarudin itu kan menurut pendapatnya dia sendiri, Mohon maaf. Jadi mari sama-sama kita bersabar menunggu dari hasil otopsi yang kedua. Ingat bahwa humas sama dengan media, kita punya kode etik profesi, juga kode etik jurnalistik. Kita menyampaikan segala sesuatu berdasarkan fakta dan data dari sumber yang kredibel. Ya, kalau misalnya sumbernya ternyata dalam prosesnya ada kesalahan, sudah dijelaskan sama Pak Irwasum. Itsus membuka tabir-tabir yang dari awalnya ada berbagai macam pertanyaan daripada masyarakat, kecurigaan dan lain sebagainya. Kan sudah dibuka, ya, sudah dibuka semuanya. Ada proses rekayasa, ada proses penghilangan barang bukti, ada proses menghalang-halangi proses penyidikan, itu semua sudah dibuka dan semuanya berproses. Dan kemarin sudah disampaikan secara terang benderang oleh Bapak Kapolri, oleh Bapak Irwasum, termasuk oleh Bapak Kabar Eskrim. Pak Dedi, begitu, kalau nanti autopsi kedua menyatakan bahwa memang yang bukan karena luka tembak, walaupun sudah ada akte notaris kesaksian dari 2 paramedik yang dikirim keluarga, kalau ternyata hasil autopsi kedua berbeda dengan autopsi pertama, apakah dokter forensik di autopsi pertama akan dijadikan tersangka? harus. Ya, begini, dokter forensik kan memiliki kode etik profesi, memiliki keilmuan dan metodologi yang harus dipertanggungjawabkan secara sahih hasilnya. Kalau tentunya ternyata kalau misalnya itu terbukti, sekali lagi komitmen Pak Kapolri pasti akan melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini komitmen kami, Pak. Jadi makanya kami minta Mohon untuk bersabar. Karena semuanya masih berproses. Begitu Mohon. Menko Polhukam memberikan indikasi motivasi penembakan adalah Konten dewasa. konten dewasa. Kalau konten dewasa, orang pasti menduga, ya berarti ada hubungan asmara. Iya. Kemudian tadi Pak Burhanuddin, pengacara dari Berada M mengatakan, sejak di Magelang Nyonya ini sudah nangis-nangis. Ada pertengkaran. Ada pertengkaran. Iya. Itu dulu. Jadi menurut Anda motivasinya apa? Ini adalah dendam. Dendam sama siapa? Dendam daripada pelaku kepada almarhum. Dendamnya itu begini. Jadi tanggal 21 Juni ada pengancaman. Ya. Sampai bere saya atau anak klien saya almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat itu mengadu kepada kekasih, menangis-nangis, meminta perpisahan, meminta maaf, dan meminta supaya dicarikan pria lain untuk menikahi dia karena dia akan dibantai. Karena apa nangis-nangis? Karena dia perpisahan kepada kekasihnya bahwa dia akan dibunuh. Karena apa dia mau dibunuh? Karena ada orang yang membunuh dia itu sekuat lama. Motivasinya belum tahu. Motivasinya sudah. Motivasinya yaitu apa? Pertama iri diantara ini dua motivasi ini. Ya. Sekuat lama itu dendam iri hati kepada almarhum ini karena ini anak yang lebih disayang. Kemudian ada dugaan yang disebut tadi, yang diduga pelakunya adalah si bapak. Dugaan apa? Dugaan ada perempuan lain yang diisukan cantik-cantik itu. Yang katanya poluan. Entah siapa lah itu. Nah, kemudian si ibu menanya kepada anaknya atau yang sudah dianggap anaknya. Kepada almarhum. Bapak kemana, kenapa tidak pulang dan seterusnya. Diduga almarhum ini memberitahu. Bapak pergi ke sana, kan begitu. Makanya tidak pulang, kan begitu. Disebutkanlah satu tempat dengan si
si Nona atau siapalah ini kan gitu. Ya, yang polwan cantik. Si cantik lah dulu kita sebut. Nah, mahasiswa juga menuntut janji kampanye dari Presiden Jokowi. Janji yang mana yang Anda merasa belum dipenuhi? Janji kampanye yang mana? Iya, pertama yang 12 tuntutan terkait tentang pelemahan KPK ya. Itu kan ada 12 tuntutan kita. Dan juga hari ini kenapa di 6, kami ingin menyampaikan bahwa Presiden jangan fokus di pesta demokrasi di tahun 2024. Ataupun pembantu Presiden, menteri-menterinya. Jadi maunya fokus janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Ya, untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji kampanye. Ya itu apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut, Anda harus tahu dong apa yang Anda... terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama, kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Jadi menurut Anda gimana? Apakah kesejahteraan dan kebebasan sudah sekarang ini diperoleh? Ya, dikatakan peroleh belum merata kan? Bagaimana hari ini tentang pertumbuhan ekonomi masih ada. Jadi yang Anda janji kampanye yang Anda tulis adalah kesejahteraan dan kebebasan. Kebebasan. Bagaimana kita mahasiswa ketika melakukan demonstrasi, saat ini yang lebih disorot adalah tentang kerusuhan, kericuhannya. Ketika Tapi sebentar, tadi kan karena ada bilang zaman Orde Baru kebebasan ada, kesejahteraan ada. Itu saya rasa nggak tahu, tolong diralat aja itu. Orde Baru itu ya tidak ada yang namanya tidak ada kebebasan. Ya kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Jadi maksud saya teman-teman mahasiswa tapi juga nggak semua gitu Bang. Ya teman-teman mahasiswa juga harus objektif karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru. Makanya lah kami dan teman-teman tahun 97 98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi seperti itu, Mas. Jadi silakan lanjut lagi. Jadi kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Ya, terkait tentang hal tersebut ya memang abang-abang di aktivis 98 punya sejarah dan saat ini mahasiswa di tahun ini dia memiliki sejarah tersendiri, mungkin sejarah sendiri. Ya tapi tadi kan Pak Sinto sudah membantah ya. Jadi mungkin perlu belajar dari yang senior ya. Ini saya bantuin lah, ini kalau skripsi ya kayak gitu makanya ini mungkin saya sebagai pembimbing ya. Jadi gini, mungkin yang dimaksud Ade kan pasti lahir juga udah lewat 98 kan. Jadi memang masa Orde Baru dia belum dapat tuh. Dari cerita-ceritanya kan maka yang paling mudah dilakukan oleh mahasiswa adalah membandingkan kan. Membandingkan dengan cerita-cerita, membandingkan dengan foto-foto. Mungkin memang yang dilihat adalah itu. Tapi kan kalau kemudian saya, Bang Masinton, Bang Tobas kita turun 98, ada apa di baliknya itu kan memang lama. Nah ini adik-adik itu memang perlu belajar lagi, tapi menurut saya esensi dari apa yang mereka perjuangkan hari ini itu patut didengarkan. Terima kasih. Yang ada jadi dengan harga-harga mungkin PMSI tinggi. Perlu ada penasehat dari senior-senior. Oke kita istirahat. Tapi ada enggak pengakuan dari PC di dalam BAP yang membuat jaksa yakin itu perselingkuhan? Ada enggak kalimat selain pemerkosaan, saya diginiin gitu loh. Jadi kalau dibaca, ini pertanyaan Bang Hotman juga nggak jelas saya diginiin itu seperti apa. Tapi yang pasti begini Bang Hotman, ada beberapa terdakwa. Dan ketika di persidangan dengan terdakwa Bu Putri Chandrawati, penuntut umum tidak pernah secara tegas mengatakan seperti halnya ketika dikatakan di persidangan Kuat Ma'ruf. Jadi agak berbeda. Saya nggak tahu apa tiba-tiba dalam hitungan hari kemudian penuntut umum punya bukti yang baru sehingga tidak yakin dengan tuduhan perselingkuhan tersebut. Karena memang kalau dilihat di fakta persidangan nggak ada satu bukti yang valid pun yang bisa mendukung hal tersebut. Bahkan kami menguraikan dalam nota pembelaan setebal kurang lebih 955 halaman kemarin. Bukti-bukti apa saja sebenarnya yang diajukan. Keterangan Bu Putri Chandrawati itu sudah diperiksa, sudah diuji oleh siapa? Bukan ahli hukum yang menguji, tapi ahli kejiwaan, psikolog forensik. Apa hasilnya? Secara sederhana hasilnya, keterangan Bu Putri Chandrawati tentang adanya dugaan kekerasan seksual itu layak dipercaya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Jasman. Anda jaksa senior yang sudah hampir 35 tahun jadi jaksa dan pensiun.
satu institusi seperti kejaksaan membuat tuduhan perselingkuhan dalam surat tuntutan, itu pasti dapat izin sampai ke atas. Ini kan kasus nasional. Menurut Anda, apa yang membuat jaksa begitu berani mengatakan dalam surat tuntutan, itu pemerkosaan bohong yang ada perselingkuhan? Ini pasti sampai ke atas. Jangan-jangan Jaksa Agung juga menyetujui tuntutan tersebut. Kalau saya tidak yakin apakah ini salah ya, salah ketik atau bagaimana gitu ya. Karena apa? Tidak ada kaitan perselingkuhan, pelecehan seksual, pemerkosaan, tidak ada kaitan dengan pasal yang dipersangkakan. Jadi masa Anda mau mengatakan suatu institusi kesaksian salah ketik? Gimana sih? Jadi bagaimana? Kita katakan ini kan institusi besar. Coba, apa sih yang diharapkan kalau ini terbukti perselingkuhan atau pemerkosaan? Apa? Ada motivasi. Motivasi apa? Motivasi sehingga membuat dendam. Motivasi tidak perlu dibuktikan di persidangan. Karena yang terpenting adalah niat jahat, bukan motivasi. Jadi Anda sebagai pensiunan jaksa mengatakan, berani mengatakan, jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung salah ketik surat tuntutan. Maksud saya kalau itu betul disebut begitu, ya ada betul, semua orang sudah mengaku itu betul banget. Saya kan nggak baca, saya nggak baca. Tapi yang pasti tidak ada kaitan mau perselingkuhan, mau pemerkosaan, mau pelecehan, nggak ada kaitan dengan pasal yang dipersangkakan. Reaksi dari Serikat Pekerja apa terhadap gebrakan baru dari Menteri ini? Dari suara-suara buruh, termasuk suara-suara di sosial media netizen, petisi-petisinya udah hampir tembus 500.000. 500.000? Ya. Hampir tembus 500.000. Dan itu kan jarang terjadi, satu petisi di media sosial. Itu menjelaskan bahwa buruh bereaksi terhadap tabungannya. Betul, antara tabungan pribadi dengan tabungan sosial. Itu berbeda. Tapi yang harus dipahami, tabungan sosial di seluruh dunia. Saya ILO governing body, saya pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor di Jeneva. Lazim kalau terjadi shock ekonomi, misal krisis ekonomi, ada wabah penyakit yang berkepanjangan, ada kemudian pandemi yang tidak ada kepastian, namanya aja social security. Harusnya dikaitkan itu. Iya, harus dikaitkan. Justru saatnya lah sekarang. Betul, karena PHK di mana-mana. Jadi Pak Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang tepat. Tadi betul. Pak Jokowi memandang dalam hal ini sebagai kepala negara. Keluarlah peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 yang menyatakan bila buruh ter-PHK maka bisa diambil JHT-nya paling lama 1 bulan setelahnya. Kenapa? Karena PHK di mana-mana dan Pak Jokowi mempertimbangkan faktor ekonomi yang lagi krisis yang kemudian terjadi PHK, maka kata-kata pensiun itu termasuk PHK. Maka nggak ada yang salah. Nah sekarang menteri ngelawan presiden. Menaker sekarang ngelawan presiden. PP nomor 60 2015 belum dibatalkan. Tiba-tiba keluar Permenaker nomor 2 tahun 2002. Berarti kan bertentangan antara Permenaker dengan PP. Jadi ini total tidak diterima oleh para... Sangat tidak diterima oleh para buruh. Berapa jumlah karyawan yang di PHK selama pandemi ini Anda tahu? Selama pandemi catatan KSPI hampir mendekati angka 500.000. 500.000 orang? Tapi kan pemerintah mengumumkan hampir angka di 3 sampai 4 juta, 3,7 juta. Kalau saya nggak salah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau mau menggunakan JKP, seberapa kuat dana JKP untuk membayar orang yang ter-PHK? Ada 3 alasan kita menolak JKP karena itu Omnibus Law. 1, tidak ada di seluruh dunia jaminan sosial itu mengenal rekomposisi. Misal Bang Poltak dan saya membayar iuran JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian. Akadnya, kalau saya ada kecelakaan kerja, Bang Poltak ada kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada saya mati, uang saya ada. Masa saya bayar untuk kematian kecelakaan kerja saya tiba-tiba suruh bayar orang yang di PHK pesangonnya melalui JKP. Yang kedua, JKP itu hanya 6 bulan. JHT itu dibutuhkan untuk biaya hidup bagi buruh yang susah mencari pekerjaan, tidak segampang itu 6 bulan bisa dapat pekerjaan. Kira-kira dan yang modal usaha. Mungkin enggak ini para mantan karyawan yang PHK ini bisa bertahan puluhan tahun tidak untuk menunggu kasus JHT sampai umur 56. Seperti kasus Poltak tidak mungkin. Mereka itu tidak segampang itu mencari pekerjaan. Yang angka pengangguran sekali lagi ya, ini sedang pandemi. PHK di mana-mana. Pertumbuhan ekonomi 3% masih disumbang oleh batu bara dan sawit. Menurut saudara, peraturan ini
sangat tidak adil atau bagaimana? Sangat tidak adil, dan permen yang paling pahit, permen apa? Permenaker nomor 2. Permen paling pahit, Permenaker nomor 2 tahun 2022. Anda begitu semangat melakukan itu, begitu banyak kasus lain yang juga menyentuh rakyat kecil. Kasus-kasus. Anda tidak pernah turun, apakah di Bali ini karena Anda mau menyerang institusi? Ya, kekuatan institusinya selama ini? Ada dua hal. Pertama tentu ini bukan kasus pertama yang kita berikan amicus curiae. Ada Baik Nuril yang kemudian orang pertama, warga negara Indonesia pertama yang diberikan amnesti oleh Presiden untuk kasus non politik. ICJR memberikan amicus curiae dan kemudian kita melakukan advokasi sampai dengan pemberian amnesti. Yang pertama kali menyampaikan amnesti ke publik adalah ICJR saat itu. Lalu kemudian ada beberapa kasus lagi, anak korban perkosaan yang dituduh sebagai melakukan aborsi, kita juga berikan amicus curiae dan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi Bang Hotman, yang paling penting begini. Dan Anda belum jawab. Tadi kan saya bilang, kalau dibandingkan dengan membantu orang kecil, Hotman 911 udah ribuan. Tapi kenapa kebetulan di belakangnya Sambo itu ada institusi, Anda begitu semangat gitu loh? Oh tentu, kita bukan bicara soal institusi, melawan institusi atau tidak. Bahwa kasus ini yang paling penting sekali lagi soal masalah justice kolaboratornya. Kami sudah sampaikan beberapa kali, bahwa bisa jadi kasus Eliezer ini adalah kampanye justice kolaborator terbesar abad ini. Jadi di mana lagi kita bicara dalam skala yang begitu besar untuk mengechoing begitu ya, bahwa siapapun Anda, kalau Anda justice kolaborator, kalau Anda bisa membuka suatu kasus, maka ada sistem yang bekerja. Kalau tadinya justice kolaborator ini tidak diindahkan oleh hakim, Eliezer diberikan putusan yang berat, pertanyaannya untuk apa orang kemudian mau menjadi justice kolaborator? Untuk apa ada LPSK mendampingi? Itu Bang, poin yang paling penting. Bukan lagi soal melawan institusi atau tidak suka dengan satu institusi. Saya rasa tidak. Kirain gara-gara itu Anda semangat banget. Tapi kan Bang Hotman juga tadi penasaran ya. Sebetulnya ini adalah kalau tadi dibilang amicus curiae itu adalah bentuk dukungan kepada hakim. Bentuk dukungan atau bentuk tekanan. Pressure. Jujur. Saya kiranya tidak ada pressure publik yang begitu meluas seluruh Indonesia. Putusannya bakal seperti ini nggak? Bagi saya itu hal yang kita nggak bisa jawab. Tapi yang pasti hakim punya kemandirian. Normatifnya begitu. Maksud saya begini, karena saya melihat memang usaha kalian itu bagus dan terima kasih. Tapi saya melihat yang paling efektif adalah seluruh rakyat Indonesia. Apalagi gongnya ketika guru besar 122 di bawah komando Kang Asep. Kenapa itu? Itu pressure kah untuk hakim? Sekali lagi, di pertimbangan hakim dengan bagus sekali. Hakim harus menggali keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Kehakiman. Kalimat yang lebih bagus, itulah bentuk kecintaan mereka pada pengadilan. Artinya, kami bukan menekan pengadilan, kami mencinta pengadilan. Makanya sahabat pengadilan, biar pengadilan itu sehat, kuat, tidak jahat. Lu bilang gak mencinta pengadilan, lu sendiri keluar dari pengadilan. Mundur jadi hakim. Dengar, kalau hakimnya nggak benar, teman-teman nggak benar, gua udah nggak sanggup lagi, makanya gua teriak di media. Jadi gara-gara itu kau mundur? Oh iya, jelas, saya jawab. Kembali ke kampus, saya didik adik-adik, termasuk nih anak-anak saya. Jadi, sekarang kalau hakimnya tidak bertobat, mau kemana mereka? Mau kiamat. Makasih adik kelas. 340-nya apa yang membuat kejaksaan yakin itu bisa terbukti? Karena jeda waktu, itu proses kan panjang. Kalau kita ngitungnya dari Magelang sampai Jakarta tuh bisa 2 hari Bang. Gitu loh. Jadi Magelang proses jeda waktu ini lah yang membuat kita ada meyakini bahwa 340-nya ada di sana. Emang ada peristiwa yang mengarah 340 di Magelang? Ya ini kan bagian dari proses perjalanan suatu perkara. Maka dari awalnya dari sana begitu. Maka dari itu di sini juga dilakukan proses rekonstruksi. Di sini juga dilakukan proses rekonstruksi. Jadi itulah yang membuat kejaksaan yakin 340 karena itu berawal dari proses di Magelang sampai ke rumah pribadi, kemudian ke rumah dinas. Kemudian nanti di persidangan, ya kan kalau sudah di kejaksaan kan BAP sudah tidak bisa dirubah. Di persidangan ada antisipasi nggak bahwa para calon terdakwa ini akan menarik semua isi BAP-nya? Itu kan sifatnya dia bisa membela dirinya. Bebas begitu? Bebas memberikan keterangan untuk pembelaan diri. Ya. Jadi sah-sah saja. Yang penting yang kita pegang adalah bagaimana saksi dalam berkas perkara itu tetap pada keterangan yang ada di dalam berkas perkara. Oke, jadi terdakwa bisa menarik keterangan di BAP, tapi pada akhirnya kan hakim hanya melihat kepada bukti saksi dan bukti lain-lain begitu. Tentu saja nanti akan dipertanyakan apakah keterangan yang dicabut itu adalah logis. Ya. Secara hukum seperti apa?
Benar. Latar belakang pencabutannya kayak apa? Faktanya dikaitkan dengan fakta-fakta yang lain, dengan transaksi lain seperti apa? Begitu. Saksi-saksi akan bakal dihadirkan apa? Saksi ahli, saksi apa aja di samping saksi fakta? Ada saksi ahli. Saksi ahli bidang apa itu? Bidang forensik dan tidak. Forensik. Ya. Terus? Tadi saya tidak membaca berkas yang terlalu detail yang paling tidak itu forensik. Forensik. Ya kan, balistik juga iya. Kan, Balistik. pasti ada sana ya. Semuanya antara ada lain psikolog juga ada nggak? Psikolog mungkin iya. Karena Iya, kan kan? ada orang sakit, ada apa kemarin itu ada pendapatan itu pasti masuk semua. Jadi bakal ada berapa puluh semua saksi nanti? Nggak sampai puluhan lah. Oh, nggak sampai puluhan? Nggak sampai. Ya sesuai dengan kebutuhan sidang. Ada nggak treatment khusus terhadap Baradae yang dianggap sebagai justice kolaborator? Saya pikir itu penting. Arahnya mau kemana terhadap Baradae? Dan kalau yang namanya justice kolaborator kan pasti kita hal-hal yang meringankan. Ya. Artinya kita ya keterangan dia cukup signifikan lah dalam hal pembuktian. Signifikan, sehingga kemungkinan besar terhadap Baradae 340 akan walaupun dibuktikan 340 tapi tetap hal yang meringankan pasti kita berikan di sana. Hal yang Oke, sehingga nggak sampai seumur hidup ya. Saya tidak bicara hukuman di sini, Bang. Yang menentukan nanti jaksa sama hakim. Oke, nanti kalau berkas sudah resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, nanti semua resmi akan ditahan lagi di sini. Jadi selanjutnya Kejaksaan yang berwenang. Kita punya kewenangan penahanan. Ya. Tentunya nanti penuntut umum yang menentukan apakah penahanannya dilaksanakan di mana. Ya. Yang paling tidak pertimbangan kita adalah bagaimana kita bisa menghadirkan secara mudah, cepat dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Yang paling penting itu. Dan aman persidangannya. Menurut Bapak, kira-kira ada kemungkinan risiko apa? Bapak tadi aman. Ya. Ada kemungkinan demo atau kan kita lihat ada tekanan-tekanan dari pihak terkait? Ini belum ada tekanan selama ini. Ini perkara kan sangat menarik perhatian masyarakat. Tentunya hal-hal yang antisipasi itu penting. Gitu. Ya, persiapan antisipasi itu penting. Sehingga tadi saya bilang faktor keamanan juga penting kita pertimbangkan. Terkait dengan ajaran agama apa yang menyimpang? Banyak sekali itu. Seperti misalkan perempuan satu saf, kemudian perempuan juga jadi khotib di sholat Jumat. Itu kan ditekankan sekali itu, rame itu. Masyarakat Indramayu dari dulu sudah menggugat atau baru sekarang? Sebenarnya resahnya itu dari tahun didirikannya Al Zaitun, karena definisi resah itu sesuatu yang tidak biasa. Ini datang pesantren begitu besar. Pas 2011 juga itu terjadi konflik juga tanah tuh, melibatkan Haji Imam juga sampai 2014. Nah, sekarang muncul lagi. Masyarakat Indramayu hanya sebatas demonstrasi. Kenapa nggak bikin laporan polisi? Itu kan sudah banyak, Bang, laporan polisinya. Yang pertama itu laporan perempuan itu juga kan masih diproses sama Polda. Kemarin saya konfirmasi beberapa itu. Itu masih diproses di Polda. Cuman pembuktian menurut Polda, pembuktiannya itu agak lama. Karena kan ini ngomongin kejadiannya juga sudah lama kan. Barang bukti juga perlu juga dikumpulkan lagi. Perlu ditemui juga korbannya, kata Polda gitu kan. Jadi aksi kalian menimbun membawa kasus gitu ini semakin viral begitu ya? Semakin viral dan kita ingin negara hadir, Bang. Negara ini kan ya punya rakyat gitu kan. Nah, buktikan bahwa negara ada, bahwa hukum masih tegak di negara kita gitu-gitu aja, Bang. Jadi sudah di BAP di kepolisian, ada nggak sudah di BAP di kepolisian dari pimpinan Ponpes? Atau dari Bapak sebagai pelapor atau dari forum kalian? Menurut kelompok, menurut polisi itu sudah, Bang, sudah di BAP. Akhirnya ini mau lagi nih diproses lagi terkait dengan pelaporan yang dugaan pemerkosaan itu. Ya. Kita tanya dulu ke Pak Utang Ranuwijaya dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Katanya sudah pernah melakukan penelitian dan hasilnya apa dan kenapa MUI belum bertindak? Penelitian yang pertama itu tahun 2002. 2002? Iya. Terus hasilnya apa? Hasilnya sudah disampaikan ke pihak-pihak terkait. Itu benar menyimpang ajaran agama? Ditemukan ada ajaran yang menyimpang. Tapi itu kemudian dilacak lebih lanjut, ternyata terkoneksi dengan NII-nya itu, NII KW9-nya. Setelah itu lenyap, nggak ada beritanya. Lenyap, nggak ada berita. Sesudah itu MUI melakukan apa lagi? Ya, karena kemudian tidak ada berita sama sekali mengenai Zaitun, ya MUI tidak berbuat apa-apa. Karena memang MUI itu tidak punya tangan.
Jadi sampai hari ini, jadi satu-satunya pernah melakukan penelitian hanya yang tahun 2002. 2002. Iya. Sudah 21 tahun lewat, MUI Baru belum bertindak. kemudian setelah muncul lagi isu sekarang dan muncul kegaduhan, maka kemudian MUI membentuk tim. Sudah dibentuk. Sudah dibentuk. Sudah tim. bekerja belum? Sedang bekerja. Sambo seumur hidup. Ya. Eliezer 12 tahun. Anda sebagai jaksa senior, terlepas dari justice collaborator atau tidak, apakah itu putusan fair? Sekiranya Eliezer itu tidak membuka kasusnya, sekiranya dia menutupi, harusnya berapa tahun untuk Eliezer? Sekiranya dia bukan justice collaborator. Karena dia juga adalah pelaku utama. Oke. Dia menembak 4 kali. Ya. Mengenai sasaran di dada sebelah kiri. Ya. Ya. Dia termasuk player. Ya. Dia termasuk pelaku utama gitu. Termasuk pelaku utama. Dan menurut Anda, apakah pelaku utama itu berhak untuk justice collaborator? Tidak. Karena memang itulah diatur di dalam surat edaran nomor 4 tahun 2021. Mahkamah Agung. Bukan pelaku utama. Jadi sekiranya Eliezer itu tidak kooperatif, harusnya berapa tahun hukumannya? Tidak kooperatif. Artinya tidak ikut membantu penyidikan, sehingga harusnya berapa tahun? Sama dengan Sambo, seumur hidup. Kalau Anda jadi jaksa. Persoalannya sekarang, niatnya pembunuhan ini siapa? Dari mana? Ya. Kan itu kan? Kan dari mana ini datangnya niat untuk membunuh itu? Tapi kan Anda udah tahu dari fakta di persidangan. Ya, menurut analisa Anda gimana? Tentu berbeda. Ya. Tentu berbeda. Harusnya berapa tahun Eliezer kalau sekiranya bukan justice collaborator? Jadi bukan berapa tahun begitu, Pak. Kira-kira. Oh, kalau gitu. Tidak bisa. Kalau gitu saya balik pertanyaan. Masalahnya saya balik pertanyaan. Dengan Eliezer sekarang kooperatif. Pantas nggak 12 tahun? Pantaskah dia 12 tahun? Dituntut. Dia sudah membuka. Pantas nggak 12 tahun? Pantas. Kenapa? Ya, dia mematikan orang kok. Tapi kan dia sudah bekerja sama. Sudah tanpa dia kan kasus ini nggak terbongkar. Kata siapa? Kata fakta persidangan. Loh, dari awal memang sudah memang begitu. Jadi Anda yang pensiunan jaksa mengatakan walaupun dia sebagai justice collaborator 12 tahun itu pantas. Persoalannya kenapa dia terlalu tinggi dengan PC? Itu aja persoalan. Itu yang menjadi masalah di dalam masyarakat. Persoalannya kenapa Eliezer 12 sedangkan PC hanya 4. Ya. Tapi Anda tadi mengatakan lebih cenderung ini pembunuhan berencana kasus Sambo. Mana yang benar? Oke, kita bertolak pada hukum. Ya. Unsur daripada pembunuhan berencana tidak ada ketenangan. Tetapi untuk mendapatkan apakah betul dia merencanakan atau tidak, nah itu tadi syarat daripada keilmuan ketenangan. Ya. Tapi tidak menjadi unsur di dalam hukum. Di dalam hukum itu pembunuhan direncanakan itu barang siapa dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan direncanakan bla bla bla. Ya. Nah, baru berdasarkan teori. Perencanaan itu apa sih? Teorinya itu teori. Nah, tapi perencanaan itu bisa dibuktikan dengan perbuatan. Nah, perbuatan apa? Dikumpulkan di Duren 3. Di Duren 3 omong-omong, kita akan begini, pergi ke sini dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian membagi peran. Dia seorang barada yang tidak memegang senjata, tetapi diberi senjata. Ini kan perbuatan. Nah, perintahnya apa? Perintahnya kan bisa hajar, bisa sikat. Nah, ini kita tinggal tarik di dalam dunia kepolisian yang dimaksud dengan kalau seorang jenderal mengatakan sudah diberi senjata, kemudian perintahnya hajar, apa itu? Saya tambahkan ya, itu apa? Saya tambahkan sedikit, izin ini menambahkan fakta sidang saja. Jadi apa yang disampaikan Pak Susno tadi, orang saksi. Yaitu? Richard Eliezer. Ya. Dan kita percaya, kita memahami lah ya, kita memahami di hukum acara yang berlaku, satu saksi bukanlah saksi. Ya. Kecuali keterangan satu saksi ini berkesesuaian dengan saksi lain atau bukti yang lain. Nah, kami sudah identifikasi, ini 55 saksi kan sudah diperiksa di proses persidangan. Kami sudah identifikasi ada 44 keterangan Richard
dan kami melihat mana keterangan yang berdiri sendiri, mana yang terkonfirmasi dengan bukti lain. Dan terkait dengan pertemuan di rumah Saguling lantai 3 itu yang dipanggil satu persatu, itu hanya berdiri pada satu keterangan tunggal Richard saja. Apakah mungkin kita percaya hanya dengan satu keterangan tunggal saja tanpa terverifikasi dengan bukti yang lain? Itu yang pertama, izin Pak Susno, itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah terbukti ada pertemuan dan pembagian peran. Artinya apa? Kalau kita bicara pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang bersama-sama, konsep meeting of mind, pertemuan kehendak antara pihak-pihak yang berbagi peran itu tidak ditemukan dalam bukti di sidang. Silakan, Bang. Silakan. Pak Hotman, kita lihat saja, itu kan ada dalam rangka rekonstruksi kan? Tapi rekonstruksi rumah Saguling ada, kemudian rekonstruksi saat berangkat ke rumah Duren 3 ada, sesampai Duren 3 kemudian Sambo masuk dan memanggil, kemudian memberi senjata dan perintah yang tadi masih bersimpang siur. Ada perintah hajar, ada perintah tembak. Nah, ini apapun yang dilakukan bahwa pembunuhan itu dengan tenggat waktu sekian, ada pertemuan ini, apakah ini termasuk direncanakan atau tidak, itu kan hakim yang menyesuaikan. Menurut Bapak? Kalau menurut saya sebagai penyidik, saya berpaham sebagai penyidik itu direncanakan. Makanya penyidik memasukkan 340. Nah, kemudian walaupun pada saat 2 Judat dipanggil, seorang jenderal itu menangis. Tidak ada persyaratan nangis atau tidak. Menangis itu tidak menggugurkan direncanakan. Nah, tapi kan kewajiban bagi pada pengacara atau advokat untuk mencari apakah betul atau tidak unsur perencanaan itu dimasukkan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan itu is okay. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.